Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat dan juga kita sudah belajar untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk mengetahui sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Nah, sifat yang pertama di sini ada X1 ditambah X2 itu sama dengan ternyata min B per A. Nah, kita akan buktikan. Misalkan kita akan ambil contoh di sini ada X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, kita tahu nilai A-nya di sini sama dengan 1. Kemudian B-nya di sini sama dengan 5. Dan juga C-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita mau cari akar-akarnya pakai cara yang kemarin dulu ya. Di sini ternyata kalau ditambahkan, ini pakai cara yang mudah cepet ya. Kalau ditambahkan ini 5, berapa tambah berapa sama dengan 5. Kalau dikalikan 6 ya. Jadi kan kalau kemarin itu ya A kali C dulu. Berarti A kali C kan 6. Kalau sudah ahli nggak usah pakai outratan seperti ini. 5. Nah, ini kalau dikalikan itu sama dengan 6, kalau ditambah sama dengan 5. Nah, kalau sudah ahli ini nggak usah ditulis, tapi langsung ketemunya berapa. Di sini ternyata 2, 3, 2, 3. Nah, berarti kan X plus 2, X plus 3 sama dengan 0. Berarti X1 nya sama dengan min 2, karena kalau di sini plus jadi min. Atau X2 nya sama dengan min 3. Misalkan min 3 nya di sini nggak masalah, min 2 nya di sana nggak masalah ya. Kemudian ternyata kita mau membuktikan sifat ini. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 tambah X2, nah ini berarti kan X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 nya di sini min 2 ditambah min 3 sama dengan min B. Kita ambil sini, ternyata min 5 per A nya 1. Min 2 tambah min 3 min 5. Sama nggak sampai sana? Sama ya. Berarti terbukti. Untuk sifat yang kedua di sini ada X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, kita akan ambil contoh seperti yang tadi, yaitu X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Langsung ya. Berarti tadi X plus 2, X plus 3 sama dengan 0. X1 nya sama dengan min 2 atau X2 nya sama dengan min 3. Nah, kita mau buktikan ini. Terus di sini saja X1 kali X2 sama dengan C per A. Oh ya, tadi A nya di sini sama dengan 1, B nya sama dengan 5, C nya sama dengan 6. X1 kali X2 berarti min 2 kali min 3 sama dengan C nya 6 per 1. Min 2 kali min 3, 6 sama dengan 6. Terbukti. Selanjutnya di sini ada contoh soal ya. Diketahui suatu persamaan kuadrat X kuadrat min 9X plus 20 sama dengan 0. Ditanyakan yang pertama ada X1 tambah X2, kemudian X1 kali X2, kemudian X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, dan yang terakhir 1 per X1 ditambah 1 per X2. Yang pertama dulu kita tahu di sini A sama dengan
1, B-nya sama dengan min 9, C sama dengan 20. Kita mau jawab yang A dulu. Nah, di sini ternyata X1 tambah X2 itu kan tadi min B per A sama dengan min 9, min kurung buka min 9 per A-nya 1. Min kali min plus 9 bagi 1, 9. Kemudian yang B, X1 kali X2, tadi rumusnya adalah C per A. Berarti 20 dibagi 1 sama dengan 20 per 1 sama dengan 20. Untuk yang C tadi ya, ada pertanyaan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan. Nah, kita akan mencari rumus X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu apa ya? Di sini aja. Bermula dari X1 tambah X2 kuadrat. Nah, ini bisa kita tulis X1 tambah X2 membuka X1 tambah X2 karena dikuadratkan sama dengan X1 kali X1, X1 kuadrat tambah X1 kali X2, X1 X2 tambah X2 kali X1, X1 X2 tambah X2 kali X2, X2 kuadrat. Nah, yang tengah bisa kita tambahkan X1 kuadrat tambah 2X1 X2 plus X1 X2 kuadrat. Nah, setelah ini kita bisa tulis lagi, berarti kan X1 tambah X2 kuadrat ini sama dengan X1 kuadrat tambah 2X1 X2 plus X2 kuadrat. Nah, yang ini pindah ruas ke sini jadi min. Berarti kita tulis X1 tambah X2 kuadrat min 2X1 X2 itu sama dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Jadi kalau kita balik di sini ya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan kurung buka X1 tambah X2 kuadrat, maaf nih kurung dulu, kuadrat kurangi 2X1 X2. Setelah kita tahu ya rumus dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 kuadrat min 2X1 kali X2, berarti kita bisa masukkan ke untuk mencari jawaban yang C ya. Ternyata jawabannya A tadi kan X1 tambah X2 itu 9, X1 kali X2 20, berarti tinggal kita masukkan rumus ini. Rumusnya kan di sini X1 tambah X2 kuadrat, berarti yang itu. Berarti jawabannya adalah 9 kuadrat karena ini ya. Karena X1 tambah X2 kan 9 dikurangi 2 kali X1 kali X2 itu ternyata jawabannya 20, berarti kali 20 sama dengan 81 kurangi 40 sama dengan 41. Jadi nilai dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat yaitu 41. Selanjutnya yang D, kita tahu tadi soalnya 1 per X1 tambah 1 per X2. Nah, kalau pada bilangan pecahan kita harus samakan penyebutnya. Ya, di sini X1 X2 berarti jadi X1 kali X2. Kalikan silang. Berarti 1 kali X2 X2 per X1 kali X2. Kalikan silang tambah X1. Nah, berarti kalau ini dibalik kan berarti X1 tambah X2 per X1 kali X2. Ini rumusnya. Jadi rumus dari 1 per X1 tambah 1 per X2 itu sama dengan X1 tambah X2 dibagi X1 kali X2. Jika masukkan ke
Jawabannya A. Berarti X1 tambah X2 kan 9/20. Jadi jawaban untuk soal yang D dari 1/X1 tambah 1/X2 sama dengan 9/20. Selanjutnya kita akan belajar untuk menyusun persamaan kuadrat. Adapun rumusnya yaitu X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Contoh soalnya diketahui misalkan X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5. Ditanyakan bentuk persamaan kuadratnya. Bentuk persamaan kuadrat. Jawab. Nah, X1 dan X2 kita akan masukkan ke rumus ini. Jadi kurung buka X min X1 nya diganti angka 3, tutup, kurung buka X min X2 nya diganti angka 5, kurung tutup, sama dengan 0 ya, kita akan kalikan X kali X, X kuadrat, X kali min 5, min 5X, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 5 plus 15 sama dengan 0. Nah, yang di tengah ini karena variabelnya sama bisa dijumlahkan. X kuadrat min 5X ditambah min 3X min 8X plus 15 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan kuadrat dari X1 nya 3, X2 nya 5, berarti jawabannya adalah X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Untuk contoh yang kedua, di sini misalkan ada diketahui X1 sama dengan min 4, X2 sama dengan min 2. Ditanyakan bentuk persamaan kuadratnya. Kita masukkan rumus X min. Karena di sini ada min 4, dikasih kurung lagi min 4. Kurung tutup. Kurung buka X min, kemudian kurung buka lagi, kurung tutup, sama dengan 0. Di sini min kali min plus, jadi kita tulis X plus 4 X, ini seperti tadi nggak ada minnya ya, X plus 2 sama dengan 0. Nah, kita kalikan X kali X, X kuadrat, X kali 2 plus 2X, 4 kali X plus 4X, 4 kali 2 plus 8 sama dengan 0. Yang tengah bisa dijumlah karena variabelnya sama. X kuadrat tambah 6X plus 8 sama dengan 0. Jadi maksudnya di sini diketahui X1 sama dengan setengah, X2 sama dengan 2/3. Ditanyakan bentuk persamaan kuadratnya. Kita masukkan rumus di sini. X min setengah, X min 2/3 sama dengan 0. X kali X, X kuadrat, X kali min 2/3, min 2/3. X min setengah kali X, min setengah. X min setengah kali min 2/3 berarti plus 2/6 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini pecahan semua. Tapi kalau kita lihat penyebutnya di sini 3, 2, 6. Nah, KPK-nya adalah 6, jadi kita kalikan semua ini dengan 6. Berbuka 6 berbuka X kuadrat min 2/3X min setengah X plus 2/6 tutup sama dengan 0. Kita kalikan 6 kali X kuadrat, 6X kuadrat, 6 kali min 2/3 ya, berarti 6 kali 2, 12 bagi 3 4, berarti min 4X. 6 kali setengah X min 3X. 6 dikali 2/6 berarti 6 kali 2, 12 bagi 6 ya 2 ya, sama dengan 0.
kita jumlahkan yang variabelnya sama. Jadi 6x kuadrat min 7x plus 2 sama dengan 0. Yang terakhir kita akan belajar tentang diskriminan. Nilai diskriminan dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, yaitu d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, diskriminan ini untuk mengecek ya bagaimana dari akar-akar persamaan kuadrat. Jika suatu persamaan kuadrat memiliki nilai diskriminan lebih besar atau sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu memiliki akar real. Jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar kembar. Jika suatu persamaan kuadrat memiliki diskriminan lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar real yang berbeda. Jadi dua tetapi berbeda. Jika nilai diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar real atau akar-akarnya x1 x2 nya itu dalam bentuk akar. Bilangannya bukan pecahan, bukan bilangan bulat. Selanjutnya ada contoh soal. Tentukan nilai diskriminan serta selidiki bentuk akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama ada a x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Untuk yang a, kita cek dulu nilai a nya sama dengan 1, kemudian b sama dengan 6, c sama dengan 9. Kita masukkan ke rumus ini, berarti d sama dengan b kuadrat, berarti 6 kuadrat min 4 kali a nya 1, c nya 9 sama dengan 36 kurangi 36 juga sama dengan 0. D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar kembar. Untuk yang B di sini ada x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Kita lihat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 6. Kita masukkan rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat, berarti 5 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali 6 sama dengan 25 kurangi 24, berarti sama dengan 1. D-nya lebih besar dari 0 ya, karena D-nya sama dengan 1. Berarti memiliki akar real berbeda. Memiliki akar real berbeda. Untuk yang C di sini ada x kuadrat plus 3x plus 5 sama dengan 0. Sini saja. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C sama dengan 5. Kita masukkan rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat 3 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 5. Berarti 9 kurangi 20 sama dengan min 11. Jadi D-nya ini kurang dari 0. Berarti persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar real. Tidak memiliki akar real. Atau akar-akarnya di sini dalam bentuk akar, bukan bilangan bulat ataupun pecahan. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih.